Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah Advent keluarga, Minggu Advent pertama. Mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Selesai. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kiranya Tuhan menambahkan kasih-Nya dengan berkelimpahan atasmu, agar kamu didapatinya tidak bercacat dan bercela pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat 9-13. Sebab ucapkan syukur apa yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus
di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Saya nyalakan lilin ini pada minggu Advent pertama untuk mengingatkan kita bahwa kita harus mempersiapkan diri kita bagi kedatangan bayi Kristus. Lilin Advent pertama ini adalah lambang dan doa dari pengharapan Nabi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 33. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kami anak-anak-Mu merasakan Engkau sungguh baik kepada kami Tuhan. Engkau selalu menyertai hidup kami. Engkau juga Tuhan memberikan anugerah yang begitu besar kepada kami Tuhan. Di dalam hidup ini Engkau selalu menjagai kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami merayakan Advent Tuhan di dalam penantian-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami yakin dan percaya Engkau berada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Engkau yang selalu Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Engkau berkata-katalah di dalam firman ini. Terima kasih Bapa di sorga, dan doa yang kurang sempurna ini kami alaskan atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari Advent ini tertulis di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-11.
Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk pada waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkah iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatlah seorang yang lain dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia adalah ciptaan yang baik. Dan di dalam hidup manusia ada selalu rancangan-rancangan yang baik. Dengan kebaikan itu, Tuhan menghendaki manusia itu berdampak baik terhadap sesamanya. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan lingkungan yang mendukung, bahkan memberikan pendamping yang sepadan agar manusia itu sama-sama melakukan hal-hal yang baik. Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu kenyataan yang harus diterima oleh manusia adalah keadaan yang akan berakhir. Akhir itu disebut adalah hari Tuhan. Topik ini tidak untuk menakut-nakutin kita, tetapi ingin menyadarkan kita bahwa proses hidup itu akan berakhir pada waktunya, seperti tugas yang memiliki batas waktu. Maka sebelum waktunya tiba, kita sudah harus menyelesaikannya. Tetapi apabila sudah waktunya tiba, kita tidak dapat menyelesaikan, berarti kita pada saat itu telah gagal. Kata yang sering dipakai kepada orang yang berduka adalah menyelesaikan pertandingan, yang artinya kematian itu sudah menjadi pertanda bahwa kita berhasil menyelesaikan pertandingan yang kita ikuti. Tetapi apakah ada manusia yang menghakiri sendiri pertandingannya atau tidak menjalankan pertandingannya? Surat 1 Tesalonika ini memberikan gambaran akan kemungkinan yang terjadi, yaitu orang berkata semuanya akan aman dan terkendali. Bisa saja tidak tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Mereka merasa aman dan terkendali, tetapi mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seseorang yang menyelesaikan pekerjaan tetapi berkata masih ada besok hari, kan masih bisa dikerjakan pada besok hari, tidak harus sekarang harus diselesaikan. Pada akhirnya dia sakit dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, sehingga ia menjadi gagal, tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Manusia tidak punya kuasa sedikitpun terhadap hidupnya, tidak mampu menambah waktu untuk dirinya, dan tidak bisa memastikan bahwa besok dia apakah masih hidup, apakah dia telah dipanggil oleh Tuhan. Jika malam ini kita tidur,
kita harus siap dengan segala kemungkinan bahwa besok kita bisa, apakah kita masih bisa bangun pada besok harinya. Tidak ada posisi aman dalam hidup kita, tidak ada tempat yang paling aman untuk kita, tidak ada tempat untuk tidur kita yang paling aman. Jadi kita harus setia, setiap saat kita harus berjaga-jaga, karena kita percaya orang yang meninggal itu bukan saja karena usia tua atau dia mempunyai penyakit atau dia kecelakaan, bisa saja dia meninggal dalam masa muda. Jadi kita tidak tahu tanggal kita akan dipanggil Tuhan. Begitu lahir kita, Tuhan telah menetapkan kapan kita akan dipanggil. Kita adalah orang yang berharapan. Apapun yang kita cita-citakan itu adalah harapan yang baik, yang tidak akan bisa kita peroleh dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka tetaplah berharap kepada pertolongan Tuhan. Hanya pertolongan Tuhan sajalah yang dapat kita andalkan di dalam hidup kita. Manusia yang merusak kebaikan yang sudah Tuhan berikan, kita percaya bahwa kita adalah ciptaan yang baik. Tetapi kebaikan itu tidak kekal. Manusia membutuhkan penuntun agar kebaikan itu terjaga, sehingga pada Mazmur 119 dikatakan, Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tidak boleh salah memilih penuntun bagi kita, bersandar kepada manusia atau bersandar kepada pengetahuan duniawi. Kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan selalu membimbing dalam hidup kita, menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan, sehingga Dia selalu beserta kita di hari-hari kita. Jemaat Tesalonika selalu berkata bahwa mereka itu selalu bersandar kepada manusia, bersandar kepada pengetahuan. Itulah hal-hal yang tidak baik. Sebaiknya seperti kita ini, kita harus bersandar kepada Tuhan. Mabuk dan melupakan tugas sebagai makhluk manusia adalah pekerjaan yang tidak baik. Oleh sebab itu, sebagai anak terang, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi berkat, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada akhirnya kedatangan hari Tuhan atau kapan hidup kita berakhir tidaklah perlu untuk kita bicarakan. Yang penting adalah selagi masih ada waktu, mari kita pergunakan waktu itu untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, agar kelak kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita berkenan kepada-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh indah firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Engkau mengajarkan kami supaya kami selalu berjaga-jaga, supaya kami selalu taat kepadamu Tuhan. Tuhan, bantulah kami di dalam hidup kami, supaya kami dapat taat kepadamu, dan kami selalu berjaga-jaga di dalam hidup ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati hidup kami, Tuhan yang selalu melindungi kami, Tuhan yang mengajari kami supaya tetap taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Doa kami yang kurang sempurna ini kami alaskan atas nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 sambil mengumpulkan persembahan. Yang persembahan itu dapat kita sampaikan kepada Paniroi, dapat kita sampaikan kepada rekening gereja ataupun langsung ke gereja. Rindukan, liburkan
Ya Tuhan, pada minggu Advent pertama ini, ketika kami menantikan Natal, kami bersyukur atas keluarga dan para sahabat. Tolonglah kami untuk mengerti arti dari masa Advent ini, dan buatlah kami untuk siap menerima Kristus dalam rumah dan hati kami. Kiranya Tuhanlah yang menolong dan menyertai kami selalu. Amin. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya Tuhan kerajaan Yesus, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Oras Madihita Sasudena.